Makanya dalam ini sebagai percontohan. Kalau kita mendapati kejadian-kejadian alam yang seperti ini atau yang lainnya dari selain gerhana matahari, gerhana bulan, kita jadilah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun, berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang permasalahan perbedaan pendapat para ulama yang menyatakan, ada yang mengatakan sholat ini bersifat wajib, ya kan, seperti disebutkan secara lahiriah sabda Nabi ini, maka segeralah kamu ini bernilai wajib, sehingga hukum sholat gerhana adalah fardu kifayah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Awanah dalam kitab Sahih Abu Awanah, ya kan, juz kedua halaman 398, bab keterangan tentang wajibnya sholat gerhana. Kemudian dia menampilkan atau menjelaskan sebagaimana hadis-hadis sahih yang memerintahkan untuk pelaksanaan sholat gerhana ini. Dan ini jelas sesuai dengan pernyataan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya juz 2 halaman 38, di mana dia menulis bab perintah mengerjakan sholat gerhana dan matahari dan bulan. Dia juga menjelaskan dan menampilkan sebagian hadis-hadis yang sahih yang memerintahkannya. Dalam Fathul Bari juz kedua halaman 527, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan jumhur ulama berpendapat bahwa sholat gerhana baik bulan maupun matahari ini hukumnya sunnah muakkadah. Namun Abu Awanah dalam kitab sahihnya berpendapat tentang wajibnya sholat gerhana matahari ataupun bulan. Dan aku dari Malik yang menyamakan dengan sholat dan aku tidak mendapatkan ulama selain dia yang berpendapat wajib selain Abu Awanah, kecuali riwayat dari Malik yang menyamakan dengan sholat Jumat, dan Zain bin Al-Munayyir yang meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia mewajibkannya. Begitu pula telah diriwayatkan dari sebagian penulis golongan Hanafiyah bahwa salat gerhana wajib hukumnya. Ini dijelaskan dalam buku Tamamul Minnah halaman 261 dengan adanya sedikit perubahan kata atau bahasa penyampaian dan penjelasannya. Ini tentang masalah salat gerhana. Jadi secara umum hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itu yang dipegangi oleh para jumhur ulama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Silakan. Boleh satu aja pertanyaan, nanti giliran saya yang pertanyaan ada hadiah. Guru ini Ustaz, yang bisa. Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan bahwa yang sunnah itu kita selesai sholat itu setelah selesai gerhana kan. Nah, pada kenyataannya terutama di masyarakat kita, tidak itu otomatis untuk memperlama sholat kan harus panjang bacaan. Nah, kendalanya di masyarakat kita kan itu kalau di sini kan rata-rata memang imam hafid ya, hafal Al-Quran. Nah, untuk di Indonesia jarang sekali seorang imam hafid. Itu bagaimana untuk mengikuti sunnah? Karena kenyataannya yang anak alami itu selesai sholat itu masih ke dalam gerhana dan jarang yang lama sekali gitu kan Ustaz. Nah, untuk mengikuti sunnah apakah diperbolehkan ketika imam membaca mushaf misalkan atau membaca ayat atau gimana itunya apa surat diulang-ulang atau gimana gitu? Ya, secara umum membaca dengan membuka mushaf kalau di sholat sunnah tidak apa-apa. Yang nggak boleh kan di sholat yang wajib. Karena yang dipraktekkan oleh Abu Hurairah pun itu kan yang dilakukan dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat yang wajib. Ya kan? Tapi kalaupun itu juga menyulitkan, ya fattaqullaha mastata'tum. Yang penting jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Cuma kan kalau di kita kan jarang sekali orang melaksanakan ya kan sholat gerhana maupun gerhana matahari dibacain Al-Baqarah sampai selesai. Iya kan, bukan Al-Baqarah seperempat aja dah. Nanti nggak mau datang lah kita bagaimana kita ingin mengenalkan sunnah kepada mereka. Paling tidak baca Ammayatasa Alun, ya kan, mending udah mereka masih tahu ya Ammayatasa Alun.
Kan pikirannya jarang ini nggak apa-apa kan, panjang sebentar. Kan seperti itu. Ujungnya tok Yasin. Atau kan bisa baca Yasin. Sama wa ilahi turja'un. Yasin wal Quran sampai selesai. Tapi itu mungkin masih lari. Tapi pada intinya nggak apa saja kita selesai sholat nggak menyelisih sunnah artinya. Enggak. Tapi kalau betul-betul itu sunnah ya tadi panjang bacaan, panjang ruku, panjang sujudnya seperti itu. Ya, akhirnya kalau di kita sih udah ikut aja udah untung gitulah. Alhamdulillah, paling tidak memperkenalkan mereka tahu bagaimana loh. Yang namanya sholat gerhana seperti itu. Saya nanti nggak mau hadiah, ini ada hadiah, mau hadiah nggak? Iya. Kalau malam itu pakai khutbah nggak gitu aja saya kok tanyanya. Khusyuk. Ya tetap pakai khutbah. Iya, sama. Sholat gerhana matahari terjadinya malam maupun siang, ya tetap harus pakai khutbah. Sama prakteknya sama sholatnya sama. Malam ya bulan masa matahari malam. Enggak, maksudnya gerhana Bulan dan matahari prakteknya sama, Pak. Atau matahari prakteknya harus dengan khutbah. Iya, suruh memperingatkan Sunnahnya ada khutbah. Cuman lainnya kan kalau dalam dua kali. Dua kali juga gitu loh, atau satu Rakaat kali. kedua ruku dua kali juga. Satu kali. aja duduk seperti Enggak ada. Gimana tadi? Ngambil dari ini daftar hadir. Petakanya apa? Sawah mau pilih? HP-nya sawah. Oke, saya siapin sawah dan mau pilih. Ya. Pak Masum pertanyaannya. Ini ngambil dari daftar hadir Pak Masum. Tadi kan udah dipelajari ilmu tajwid ya. Ini tajwid dulu. Nanti kemudian masalah gerhana matahari atau gerhana bulan. Pelajaran tajwid yang Anda dengarkan tadi adalah ada bacaan antara izhar, ikhfa. Kemudian yang saya akan tanyakan dalam huruf hijaiyah 28. Yang lainnya ada bacaan iqlab, kemudian ikhfa. Kemudian yang saya tanyakan ada bacaan yang banyak sekali hurufnya itu dibaca jelas. Itu bacaan apa ya, Akhi Maksum? Iya, betul. Bacaan izhar. Lebih spesifikasi lagi. Lebih jelasnya izhar syafawi. Cara membacanya apa? Jelas. Oke. Saya kira cukup, tidak apa-apa nih. 10